Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andri Catika dari kelas 2B dengan nomor NPM 211106310700052. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Ini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tugas perkembangan peserta didik yang diampu dosen pengampu Dr. Andes Haji Ine Rahayu Purnamanise MPD. Langsung saja ke materi, yaitu materinya memaparkan kecerdasan majemuk. Nah, pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan pendidikan dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multi-Frame Intelligence: The Story in Vertical, seorang psikolog bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi peserta didik merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar tes IQ. Pencetus konsep kecerdasan ini adalah Howard Gardner pada tahun 1983. Teori Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya intelligent quotient atau IQ. Sebabnya IQ tinggi tanpa adanya produktivitas bukan sebagai kecerdasan yang baik. Selanjutnya, kecerdasan majemuk menurut para ahli. Nah, para ahli Howard Gardner mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan peserta didik tidak cuma berdasarkan skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuannya untuk menyelesaikannya, kemampuan menciptakan sesuatu untuk memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, para peserta didik dinilai berdasarkan apa yang dia kerjakan, bukan berdasarkan apa yang dia kerjakan. Itu artinya tidak ada si bodoh atau si pintar. Dari paradigma tersebut, maka pandangan dihasilkan adalah seorang peserta didik pasti menonjol di salah satu sejumlah kecerdasan. Dengan parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan peserta didik di luar kecerdasan logika linguistik. Selanjutnya, setelah Gardner, ada Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi, yang mana kemungkinan mereka jadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong itu daya eksplorasi, vitalisasi, spontanitas, dan fleksibilitas. Dengan berbagai sifat natural itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah mempertahankan sifat yang mendasari kecerdasan yang itu tadi untuk bertahan hingga dewasa. Nah, Thomas Armstrong tersebut menunjukkan adalah sejumlah indikator penilaian kecerdasan. Indikator Armstrong tersebut berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki peserta didik. Indikator-indikator itu adalah yang satu, observasi, yang kedua, dokumentasi hasil karya mereka, penilaian tugas, yang keempat, penilaian berdasarkan konteks tertentu, yang kelima, portofolio. Selanjutnya, ada lagi bahwa para ahli menciptakan konsep-konsep kecerdasan majemuk. Yang satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan beberapa persoalan manusia yang menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual itu anak harus memperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakter tersendiri.
karena tiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingan sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan menjamuk yang di setiap anak itu. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis standar formal. Yang keenam, proses belajar tidak terbatas pada anak tersebut. Next selanjutnya. Nah, ada beberapa macam kecerdasan menjamuk, yang mana yang ke satu adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini merupakan kecerdasan terkait kemampuan memakai bahasa secara efektif. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan membaca, kemampuan membacanya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dijumpai peserta didik memiliki kecerdasan ini adalah suka menulis, membuat kisah imajinatif, menghafal nama-nama benda, dan hal-hal kecil, punya kosakata yang lebih banyak dari anak yang seusianya. Rangsangan anak itu yang bisa diberikan stimulasi kecerdasan verbal, kognitif, merupakan mengajak berbicara, bermain huruf, berperan, mendengarkan lagu, atau sebagainya. Oke, langsung selanjutnya. Yang kedua ada kecerdasan logistik matematis, yang mana pengertian kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan peserta didik yang terkait dengan kemampuan analisis secara logis. Jadi menemukan pola atau rumus serta melakukan analisis, yang mana sebagai orang tersebut kecerdasan matematis sebagai kecerdasan ilmiah. Alasannya kecerdasan ini berkaitan dengan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kecerdasan terhadap pola-pola dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Yang rangsangannya yang bisa diberikan kepada anak tersebut stimulusnya kecerdasan logis sistematis seperti menghadap puzzle, mengenai geometri, diskusi, menggunakan konsep matematika sederhana, membaca, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu kecerdasan spesifik visual, yang mana kecerdasan menjamuk visual itu merupakan kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Peserta didik dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spesial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini merupakan transformasi frekuensi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Peserta didik dengan kecerdasan spesial visual punya kepekaan, yang mana kepekaan tinggi seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang yang hilang, mudah membaca peta, dan semacamnya. Nah, rangsangan kepada peserta anak diberikan pada kecerdasannya seperti mengajak membangun kontraksi balok mainan, menonton film, menggambar, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestik jasmani, yang mana majemuk kinestik jasmani sering dikenal juga kecerdasan gerak tubuh. Peserta didik dengan kecerdasan kinestik jasmani punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata, yang mana peserta didik dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik yaitu tubuh atletis dan kemampuan maksimal anggota tubuh untuk mengekspresikan ide-ide gagasan mereka, perasaannya kayak gimana. Rangsangan yang diberikan untuk menambahkan peserta didik itu yaitu mempertahankan kecerdasan ini dengan seperti kursus tari, kelompok berolahraga, menjadi berbagai aktivitas yang menguras misalkan fisik atau semacamnya. Next selanjutnya, yang kelima adalah kecerdasan musikal, mana kecerdasan musikal berarti mempunyai kemampuan berpikir atau mendengarkan musik, menyimak pola-pola nada, mengenali dan memanipulasinya.
Peserta didik dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak dengan berbakat musik tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, kepekaan terhadap suara, dan semacamnya. Rangsangan ini untuk meningkatkan musikal anak seperti berkenalan dengan alat musik, ada mendengarkan lagu-lagu, ikut kursus musik, dan semacamnya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yang mana majemuk intrapersonal adalah kecerdasan peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagi kesadaran terkait ekspresi diri. Nah, peserta didik harus dapat dilihat dari beberapa aktivitas peserta didik yang bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Untuk bisa merangsang dan mempertahankannya kecerdasan peserta didik tersebut, perlu mendapatkan antion, efestion, dan ekvestion. Dengan 4 tersebut, peserta didik akan memiliki motivasi, percaya diri, dan kebanggaan diri. Next tersebut. Yang ketujuh adalah kecerdasan infrapersonal. Ya, intrapersonal itu merupakan untuk memahami kemampuan berkomunikasi, berhubungan dengan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial. Kecerdasan infrasional dan kecerdasan infrasional memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan infrasional membicarakan kemampuan situasi personal diri peserta didik, maka kecerdasan infrasional membicarakan kemampuan situasi sosial peserta didik. Dalam berbagai makalah kecerdasan infrasional tersirat bahwa kecerdasan ini dapat diasah sehingga menjadi pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Indikator kecerdasan infrasional peserta didik bisa dilihat dari kemampuan berinteraksi dengan orang lain, punya banyak teman, peka dalam perasaan orang lain, dan semacamnya. Yang kedelapan, pengertian kecerdasan naturalis adalah kemampuan peserta didik mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh, kecerdasan naturalis adalah tertarik mengoreksi kupu-kupu atau merabut tumbuhan. Kecerdasan naturalis memang tidak berhubungan dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori, persepsi, dan area otak yang berkaitan dengan mengklarifikasi objek tersebut. Setiap manusia memiliki kecerdasan masing-masing. Walau begitu kecerdasan natural si anak tersebut, ada yang dinamakan anak usia dini, remaja, sampai dewasa, sampai tua. Lebih baik dari kecerdasan naturalisasi orang dewasa. Stimulus yang dapat memberikan untuk mempertahankan kecerdasan natural sepertinya ditinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim. Selanjutnya, nah, sesuai dengan konsep, saya akan ciri-ciri kecerdasan majemuk. Ada 8. Yang satu adalah kepekaan berbahasa dengan kata-kata, kecerdasan verbalistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika, kecerdasan logis dengan matematika. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan kecerdasan spesial. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh, kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada atau tempo dan irama musik, itu kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran diri, kepekaan infrasional. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial, kepekaan infrasional. Yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam, kepekaan natural. Nah,
Terus selanjutnya cara mengembangkan kecerdasan menjemuk agar kecerdasan peserta didik bisa bertahan semakin berkembang, maka peran orang tua atau sekitar lingkungan sekolah dan berbagai sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan yang baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol. Setiap peserta didik punya kecerdasan sendiri-sendiri, sehingga memperlakukan dan pendekatan ke peserta didik bisa sebagai contoh, bisa bila peserta didik memiliki kecerdasan fisikal dan kecerdasan kinestik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik, aktivitas fisik. Salah satunya contoh mengikuti kursus tari secara intensif. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar, Jar.